Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Indriana Puspitosari. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur dan laporan keuangan. Oke, untuk neraca lajur kita bisa lihat di sini, ini adalah bentuk neraca lajur. Nah, neraca lajur ini tidak ada dalam siklus akuntansi karena sifatnya dia adalah sunnah muakkad. Jadi kenapa sih dia ada? Nah, tujuannya ini, neraca lajur ini digunakan untuk mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Teman-teman di sini bisa melihat dalam neraca lajur, di sini ada terdiri dari 10 kolom. Di mana di kolom pertama, teman-teman bisa melihat di situ ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada laporan laba rugi, dan selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Jadi, neraca lajur ini digunakan untuk menjembatani dari neraca saldo hingga perusahaan membuat laporan keuangan. Apabila teman-teman nggak bikin neraca lajur pun, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma ini disarankan karena akan mempermudah untuk pembuatan laporan keuangan. Oke, berikutnya di sini penyusunan neraca lajur ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu memasukkan angka ke dalam neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian apabila ada penyesuaian pada akhir periode, maka kita masukkan ke kolom penyesuaian. Selanjutnya, setelah memasukkan penyesuaian di kolom penyesuaian, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Apabila ada akun yang disesuaikan antara neraca saldo dan akun penyesuaian, maka di situ bisa ditambah atau dikurangkan sehingga nilai dalam neraca saldo setelah disesuaikan itu nilainya sesuai dengan realnya. Setelah menyusun neraca saldo disesuaikan, tahap selanjutnya yaitu memindahkan angka dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ke dalam laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk akun-akun real kita masukkan ke laporan posisi keuangan, sedangkan untuk akun-akun nominal atau akun temporer kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Setelah kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam laporan keuangan, tahap selanjutnya yaitu menghitung laba atau ruginya. Berikut saya berikan contoh transaksinya. Oke, di sini kita lihat dari transaksi dari neraca saldo yang dimiliki oleh Indirakom. Di situ ada kas, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, kemudian komputer, akumulasi penyusutan komputer, utang usaha, kemudian ada modal Nona Indira, pendapatan jasa komputer, beban gaji, dan ada prive. Pada akhir periode, neraca saldo ini perlu disesuaikan karena adanya informasi tambahan yang menyatakan bahwa perlengkapan kantor yang tersedia itu hanya Rp600.000. Kemudian dari akun sewa dibayar di muka untuk beban periode ini sebesar Rp400.000. Kemudian pendapatan jasa yang belum diterima itu Rp2.500.000 dan beban penyusutan komputer yaitu Rp1.500.000. Oke, kita masukkan satu persatu. Yang pertama dari memasukkan neraca saldo ke dalam neraca lajur. Di neraca lajur. Ini dia. Yang pertama masukkan neraca saldo. Di sini rekening-rekening yang tadi ada di neraca saldo kita pindahkan di kolom neraca saldo di neraca lajur. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyesuaian yang ada tadi kita masukkan masing-masing ke dalam kolom penyesuaian. Yaitu yang pertama bahwa nilai perlengkapan yang tersisa hanya Rp600.000. Artinya di sini perlengkapan harus disesuaikan agar nilainya menjadi Rp600.000. Berarti di situ perlengkapan selama satu periode itu sudah digunakan Rp700.000 sehingga muncul beban perlengkapan Rp700.000, kemudian nilai perlengkapannya berkurang Rp700.000. Kemudian yang kedua dinyatakan bahwa sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban yaitu senilai Rp400.000. Maka muncul beban sewa Rp400.000, kemudian nilai sewa dibayar di muka berkurang Rp400.000. Yang selanjutnya yaitu ada pendapatan yang masih belum diterima yaitu sebesar Rp2.500.000 sehingga muncul piutang usaha Rp2.500.000, kemudian nilai pendapatan bertambah Rp2.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu dari informasi di atas menyatakan bahwa untuk periode ini penyusutan untuk komputer sebesar Rp1.500.000. Karena itu muncul beban penyusutan komputer Rp1.500.000, kemudian akumulasi penyusutan komputer bertambah Rp1.500.000.
Setelah dilakukan penyesuaian, mengisi kolom penyesuaian, yang selanjutnya adalah mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai kasnya karena tidak ada penyesuaian maka tetap 15 juta. Kemudian untuk sewa dibayar di muka, di sini debit 2.400.000, kemudian pada sisi penyesuaian ada kredit 400.000 sehingga nilainya dikurangi menjadi 2 juta. Kemudian untuk perlengkapan kantor yang tadinya nilainya 1.300.000, kemudian ada penyesuaian berkurang 700.000, maka nilai akhirnya yaitu setelah disesuaikan menjadi Rp600.000. Untuk komputer tetap sama 18 juta. Untuk akumulasi penyusutan komputer di situ bertambah 1.500.000 sehingga menjadi 2.900.000. Utang usaha modal ini tetap, kemudian pendapatan jasa komputer tadi bertambah 2.500.000 sehingga di neraca saldo disesuaikan nilainya 8.500.000. Kemudian untuk beban gaji dan prive itu tetap. Selanjutnya untuk yang beban perlengkapan, beban sewa, piutang usaha, dan beban penyusutan komputer ini menyesuaikan nilai yang ada di penyesuaian. Setelah membuat neraca saldo setelah disesuaikan, tahap selanjutnya yaitu memasukkan angka-angka ke dalam laporan laba rugi. Oke, kita lihat dalam akun ini yang menjadi akun real pada neraca lajur ini yaitu ada kas, kemudian sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, komputer, akumulasi penyusutan komputer, utang usaha, kemudian ada modal, serta ada piutang usaha. Ini adalah akun realnya. Akun real tersebut kita pindahkan ke dalam laporan posisi keuangan. Kemudian di sini juga ditambahkan prive. Prive ini walaupun bukan akun real, tetapi dia dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Karena dalam laporan laba rugi hanya memuat pendapatan dan beban. Jadi di sini untuk laporan laba rugi hanya diisi dengan pendapatan jasa komputer, beban gaji, kemudian ada beban perlengkapan, beban sewa, dan beban penyusutan komputer. Setelah itu, masing-masing kolom di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan kita jumlahkan. Kita lihat di laporan laba rugi, nilai debitnya 5.800.000, kemudian nilai kreditnya 8.500.000. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai pendapatannya ini lebih besar daripada nilai bebannya. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Tetapi apabila nilai pendapatan lebih kecil dari beban, ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya untuk di laporan posisi keuangan, nilainya juga masih belum seimbang. Yang di sisi debit ada 38.400.000, kemudian di sisi kredit 35.700.000. Tahap terakhir dari membuat neraca lajur yaitu menghitung laba ruginya. Nah, di sini kita lihat bahwa selisih antara debit dan kredit pada laba rugi ini, laporan laba rugi yaitu 2.700.000. Kita masukkan pada sisi debit. Setelah itu, kita pindahkan pada sisi kredit di laporan posisi keuangan. Nah, pemindahan ini terkait dengan nanti kenaikan modal untuk si pemilik. Sehingga nanti di total ketemu hasilnya yaitu pada laporan posisi keuangan 38.400.000, pada posisi debit, pada posisi kreditnya juga sama 38.400.000. Kalau nilainya sudah seimbang, artinya insya Allah sudah benar. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Oke. Untuk materi selanjutnya di sini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang nanti akan kita bikin terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi kita akan melihat berapa pendapatan dan beban dalam satu periode sehingga ketemu laba dalam satu periode tersebut. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas kita akan melihat berapa modal awal dan modal akhir dari suatu perusahaan. Kira-kira ada nggak sih kenaikan atau penurunan nilai dari modal tersebut. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan untuk menunjukkan berapa jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dalam satu periode. Oke, dari contoh sebelumnya kita lihat untuk laporan laba ruginya, tadi kita lihat ada pendapatannya dalam satu periode tadi 8.500.000, sementara beban-bebannya tadi terdiri dari beban gaji senilai 3.200.000, beban perlengkapan Rp700.000, kemudian beban sewa Rp400.000, dan beban penyusutan komputer Rp1.500.000. Sehingga total beban selama
periode tersebut, yaitu Rp5.800.000. Pendapatan yang Rp8.500.000 kemudian kita kurangkan dengan beban yang Rp5.800.000, sehingga total laba pada periode berjalan yaitu Rp2.700.000. Selanjutnya, nilai laba Rp2.700.000 akan kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Oke, kita lihat di sini di laporan perubahan ekuitas. Di sini modal awalnya tadi 28 juta. Kemudian dari laporan laba rugi sebelumnya kita bisa lihat bahwa laba pada periode berjalan yaitu Rp2.700.000. Nah, laba ini akan menaikkan modal. Sehingga di sini modal ditambah dengan laba, kemudian dikurangi dengan prive. Prive yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sebesar Rp300.000. Laba dikurangi dengan prive nilainya Rp2.400.000, sehingga di sini kenaikan modal untuk periode ini yaitu Rp2.400.000. Kenaikan modal ini ditambahkan dengan modal awal yaitu 28 juta, sehingga modal akhir Nona Indira yaitu Rp30.400.000. Nah, setelah ketemu modal akhir Rp30.400.000, modal akhir ini nanti kita gunakan untuk membuat laporan posisi keuangan. Oke, berikut laporan posisi keuangannya. Di sini laporan posisi keuangan terdiri dari aset di sisi kiri, di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Untuk aset sendiri kita bagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar di sini terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Kasnya tadi 15 juta, kemudian piutang usaha 2.500.000, perlengkapannya 600.000, dan sewa dibayar di mukanya yaitu 2 juta. Sehingga total dari aset lancarnya yaitu Rp20.100.000. Selanjutnya untuk aset tetap, di situ terdiri dari komputer dan akumulasi penyusutan komputer. Nah, akumulasi ini akan mengurangi nilai komputer, sehingga nilai buku komputer yang kita cantumkan di dalam aset yaitu Rp15.100.000. Sehingga total aset tetapnya Rp15.100.000, kemudian kita tambahkan dengan aset lancar, sehingga di sini ketemu total asetnya yaitu Rp35.200.000. Oke, untuk liabilitas tadi hanya ada pada utang usaha yaitu nilainya Rp4.800.000. Sedangkan untuk ekuitas kita ambil dari laporan perubahan ekuitas yaitu Rp30.400.000. Sehingga setelah dijumlahkan antara liabilitas dan ekuitas itu nilainya Rp35.200.000. Sehingga antara sisi kiri dan sisi kanan sama atau seimbang. Oke. Untuk materi kali ini yaitu mengenai neraca lajur dan laporan keuangan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time.